Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di video kali ini saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang berjudul Jalur Biosintesis Prepenik Asid yang beranggotakan saya sendiri Cut Azura Izzatul Nufus dan anggota saya Sri Wahyuni dan juga Kak Fairusena. Pemaparan materi yang kami bahas mengenai prepenik asid, yaitu pengertian dari prepenik asid, struktur prepenik asid, mekanisme prepenik asid, dan juga manfaat prepenik asid terhadap tumbuhan. Seperti yang kita ketahui, bahwasannya prepenik asid merupakan perantara dalam biosintesis asam amino aromatik fenilalanin dan juga tiroksin, serta sejumlah besar metabolit sekunder dari jalur sikimat. Ini merupakan jalur dari sikimat. Asam sikimat ini juga merupakan prekursor asam sederhana untuk banyak bahan alam dan asam amino aromatik. Di sini, jalur asam sikimat merupakan jalur alternatif menuju senyawa aromatik seperti fenilalanin, tiroksin, dan juga triptofan. Jalur ini berlangsung dalam mikroorganisme dan juga tumbuhan, tetapi tidak berlangsung kepada hewan. Seperti yang kita lihat, ini merupakan struktur dari prepenik asid. Jadi, siklus sikimat ini sendiri merupakan sebuah proses tunggal penyusunan kembali transfer asam korismat ke dalam asam prepenat. Ini dia gambarnya. Reaksi ini adalah pengaturan kembali suatu rantai Claisen mentransfer sistem PEP rantai samping hingga bentuk ikatan langsung karboksil dan juga membentuk skeleton karbon dasar dari fenilalanin dan juga tiroksin. Reaksinya menjadi katalis alami oleh mutasi korisinat enzim dan juga terjadi secara termal. Enzim mencapai ke pseudofaksial dari asam korismat. Dan juga prepenat sendiri juga dikenal sebagai asam prepenik termasuk ke dalam golongan senyawa organik yang dikenal juga sebagai gamma keto. Senyawa organik yang mengandung aldehid tersubsidi dengan gugus keto pada atom C4 prepenat larut di dalam air. Di sini, mikroorganisme dimulai dari eukariota, ragi, hingga manusia. Prepanat dapat disintesis dari korismat yang dimediasi oleh enzim korismat mutase. Prepanat diubah menjadi asam 2-okso-3-fenil proponat. Kemudian, prepanat disintesis dari korismat yang dimediasi oleh enzim korismat mutase. Dan akhirnya diubah menjadi asam 4-hidroksipenilpirufat melalui enzim prepanat dehidrogenase NADP+. Di sini dapat kita lihat bahwasannya ada bagan dari struktur prepenik asid. Di sini prepenik asid dikonversi oleh asam prepenyl pirufik yang akan menghasilkan fenilalanin dan juga prepenik asid dikonversi ke 4-hidroksipenilpirufik menjadi tiroksin. Kemudian adapun mekanisme atau cara kerja dari prepanik asid, fenilalanin dan juga tiroksin. Nah, ini adapun gambar ataupun struktur dari mekanismenya, di mana kita dapat melihat bagaimana mekanisme dari prepenik asid, fenilalanin, dan juga tiroksin. Terdapat 3 reaksi, aromatis dekarboksilasi,
transaminasi, dan dalam hal biosintesa, tirosin adalah oksidasi. Aromatis dekarboksilasi dari asam propenat, asam fenil pirufat, dan transaminasi PLP mengarah ke fenilalanin. Di sini terdapat enzim dehidrogenase NAD+, aromatisasi dekarboksilasi terjadi dengan fungsi hidroksil transaminasi dari hasil asam 4 pirufat fenil hidroksi yang selanjutnya memberi tirosin, dan asam arogenik adalah hasil dari transaminasi asam propenat, sehingga terjadi aromatisasi dekarboksilasi dan dapat ditransfer ke dalam fenilalanin dan juga tirosin. Di sini dia tuh tergantung ada atau tidaknya enzim dari dehidrogenase. Pada mikroorganisme dan tumbuh-tumbuhan, fenilalanin dan juga tirosin cenderung menjadi sintesis terpisah. Tetapi kalau pada hewan tidak ditemukan siklus sikimat, tetapi mengarahkan hidroksilasi fenilalanin ke tirosin dan tirosin ke dehidroksi tetrahidroproterin, dan kemungkinan akan tercapai. Di sini asam propenat itu dia menghasilkan asam fenil pirufat dan transaminasinya itu dia mengarah ke fenilalanin. Transaminasi dari hasil asam 4 pirufat fenil hidroksi yang selanjutnya memberi ke asam tirosin. Nah, itu dia merupakan mekanisme dari prevenic acid, fenilalanin, dan juga tirosin. Di slide ke-6 ini, di sini kita dapat melihat ini merupakan struktur-struktur dari aromatis, fenilalanin dan juga tirosin. Di sini termasuk asam aromatik sederhana dapat kita temukan di alam, misalnya seperti asam galat dan asam benzoat dan aldehida. Aromatik seperti vanilin, ini dia vanilin, dan juga benzaldehid yang berperan dalam memberikan aroma tajam pada berbagai tanaman. Sejumlah kelompok bahan alam dapat dibuat dari asam amino fenilalanin, terutama fenilpropanat, lignin, kumarin, dan juga flavonoid. Itu ada di slide selanjutnya. Semuanya memiliki yang berbasis cincin 6 karbon aromatik C6 dengan rantai C3 unit karbon yang melekat pada cincin aromatik. Nah, di sini fenilalanin dan tirosin menjadi basis dari C6C3. Unit fenilpropana ditemukan dalam banyak produk alami, misalnya seperti asam sinamat, kumarin, lignin, dan flavonoid, dan bersama dengan triptofan. Sini triptofan ini merupakan prekursor dari berbagai struktur alkaloid. Nah, bisa kita lihat juga di slide selanjutnya. Nah, tadi saya bilang di slide ke-6. Ada lignin, ada kumarin, ada flavonoid. Di sini senyawa fenilproponate merupakan bahan alam turunan asam sikimat yang paling sederhana dan hanya terdiri atas cincin aromatik dengan rantai 3 karbon tak jenuh yang melekat pada cincin. Turunan tirosin dan fenilalanin disebut fenilproponate. Nah, ini dia. Adapun manfaat dari prevenic acid terhadap tanaman. Nah, di sini kita bisa lihat ada 6. Yang pertama ada lignin, yang kedua ada secara kimia dan juga ada secara fisika. Yang ketiga, keberadaannya itu melimpah.
Yang keempat, senyawa yang memiliki aktivitas farmakologis. Yang kelima, ada pigmen. Yang keenam, ada enzim yang terlibat. Nah, di sini akan saya bahas satu-satu. Yang pertama, ada lignin atau lignan. Lignin ini merupakan polimer berbobot molekul rendah yang terbentuk dengan 2 unit fenilpropanoid melalui rantai samping C3 miliknya serta antara cincin aromatik rantai C3. Di sini prekursor dari lignin itu sendiri adalah sinamil alkohol yang dapat membentuk radikal bebas. Nah, ini dia kayak gambar dari E3. Nah, yang kedua ada secara kimia. Secara kimia, identifikasi fenilpropanoid tidak ada regen. Di sini khusus untuk diidentifikasi. Tetapi keberadaan rantai samping propanoid atau gugus lain tentu tidak spesifik, tergantung dan berbagai fungsional yang terikat. Kemudian ada secara fisika, ini ada UV yang menyeramping senyawa. Senyawa ini biasanya dibawa oleh UV 254Nm, lempeng KLT, silika, gel 254 akan mengalami pemadaman fluorensi khusus golongan kumarin, akan memberikan fluorensi warnanya menjadi biru terang. Pada larutannya, fluorensi ini akan berubah menjadi berwarna hijau. Itu dia secara fisika. Kemudian keberadaannya itu melimpah. Di sini keberadaan berlimpah pada tumbuhan, namun terbatas pada jamur. Senyawa tanaman mempunyai kemampuan diaminat fenilalanin melalui liase enzim fenilalanin amonia yang sesuai tirosin yang lebih terbatas, yang terutama misalnya seperti Graminae, famili dari Graminae atau Poaceae. Yang keempat ada senyawa yang memiliki aktivitas farmakologi. Misalnya seperti stimulan kekebalan pada tanaman meniran, bisa anti kanker, anti diabetes, dan juga bahan parfum atau aromaterapi. Senyawa dari fenilpropanoid. Yang kelima ada pigmen. Pigmen ini termasuk ke dalam pigmen ini sendiri khusus di antosianin. Dan juga yang keenam ada enzim yang terlibat. Enzim yang terlibat spesifikasinya substrat agak luas dan mengubah substrat dengan pola substitusi yang berbeda. Adapun kasus dari fenilalanin, misalnya ini akan memberikan asam sinamat dan tirosin dapat menghasilkan asam 4 kumarin. Nah, ini dia gambar dari E1 nih. Pengurangan asam sinamat melalui koenzim A ester dan aldehida mengarah ke alkohol yang sesuai. Prekursor dari lignin dan lignan. Lignin atau lignan. Kemudian pembentukan koenzim A ester memfasilitasi pertama pengurangan langkah dengan memperkenalkan kelompok yang lebih baik, meninggalkan COAs untuk reaksi tergantung dari NADPH. Nah, ini dia manfaat dari fenilpropanoid pada tanaman. Semoga pemaparan materi dari kami bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.